Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali masuk dalam ibadah kita hari ini. Berkat Tuhan pasti turun ke atas kita. Haleluya Bapa, kami datang kepadamu. Mohon berkat-Mu, urapan dan kasih Tuhan melimpah atas kami semua. Biar kami mengalami kebesaran kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak ya Bapa. Melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau layak ditinggikan, sebab besar kasih setia-Mu. Sebab Kau melayakkan hidup kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, dalam roh segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh penebusan-Mu, Engkau melahirkan kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih kepadamu. Kami akan terima firman Tuhan, firman yang hidup dan ajaib dan penuh berkat, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian. Saudara tentu masih ingat khotbah kami yang terdahulu tentang seorang pemimpin agama yang datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus. Dia bernama Nikodemus. Kemudian dalam pembicaraan mereka yang pasti pembicaraan yang panjang pada malam hari itu, dan memang Yohanes pasal 3 ini itu semua dalam kutipan pembicaraan mereka. Nah saudara-saudara, hari ini sampailah kita kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 mulai saya baca demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Ini membuat pertanyaan atau pernyataan Yesus ini membuat Nikodemus, seorang ahli Taurat itu yang ngerti firman Tuhan tentang dari Kejadian sampai Maliaki, saudara-saudaraku, yang paham dia, mungkin dia hafal sebagian besar hukum-hukum terpenting di sana, bagian-bagian acara-acara ritualnya semuanya dia sudah pahami. Tetapi ketika Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, ini si pemimpin agama yang pintar ini, saudara-saudaraku, dia sama sekali tidak memahami. Karena Yesus berkata, kamu harus dilahirkan. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, Nikodemus berkata, guru, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, mungkinkah seorang yang sudah tua masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Dan Yesus berkata, kamu salah mengerti Nikodemus, kamu tidak paham. Padahal kamu pengajar di Israel. Saudara, Nikodemus adalah pengajar di Israel, tetapi dia tidak paham. Jika saja Kristus tidak menjelaskannya, maka semua juga orang tidak paham. Saudara-saudara, karena konsep kelahiran baru yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini, inilah pertama sekali disebutkan, saudara-saudaraku. Sebelum-sebelumnya, sekalipun ada bayangan, ada gambaran-gambaran kelahiran baru dalam perjanjian lama, itu belumlah dapat difahami sebagai bayangan atau gambaran daripada kelahiran baru sebelum Yesus menjelaskan hal ini. Saudara-saudaraku, konsep kelahiran baru dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan, dengarkan, konsep kelahiran baru dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan keberadaan orang percaya, keberadaan kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada beberapa konsep-konsep keselamatan, seperti konsep pendamaian, konsep penebusan, dan konsep banyak konsep pilihan dan yang lain-lain, saudara-saudara. Tetapi hari ini Yesus menggunakan satu konsep untuk menjelaskan bagaimana keselamatan itu, yaitu dengan mengumpamakan kelahiran, saudara-saudaraku. Jadi
Kalau di dalam bahasa aslinya, kata dilahirkan kembali ini, kelahiran kembali ini, saudara-saudaraku, artinya saudaraku, seorang yang dilahirkan dari atas, genete onoten, seorang yang dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali. Dilahirkan dari atas, kata atas di sana itu dari Bapa. Dilahirkan kembali, saudara-saudaraku, oleh Bapa, oleh Tuhan, oleh Tuhan. Nah, Yesus berkata tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya orang bisa masuk. Kalau dalam ayat sebelumnya melihat, kata melihat itu sama dengan masuk. Hanya atau harus melalui kelahiran kembali. Nah, saudara, bagaimana proses kelahiran baru itu? Sekarang kita berkata langsung kepada diri kita. Karena nanti saudara-saudaraku, di ayat-ayat selanjutnya Yesus mengumpamakan beberapa hal lagi untuk menjelaskan kelahiran baru itu. Nanti di hari mendatang kita akan lihat itu. Saudara-saudaraku, ketika seorang, inilah proses kelahiran kembali. Ketika seorang mendengar firman Tuhan tentang penebusan, jangan salah. Ketika seorang mendengar firman Tuhan tentang penebusan oleh Kristus lalu percaya, di sanalah, saat itulah terjadi kelahiran baru. Tidak bisa hanya sekedar firman Tuhan. Kenapa? Karena Nikodemus jelas dia tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Maliaki, dia paham, tapi dia tidak paham tentang kelahiran baru karena memang Yesus belum disalibkan. Nanti Yesus menjelaskannya bahwa Yesus akan disalibkan. Jadi sekali lagi, proses kelahiran baru adalah ketika seorang mendengar firman Tuhan tentang penebusan lalu percaya bahwa Yesus telah mati untuknya, bahwa dia telah ditebus oleh Yesus, bahwa Yesus telah menggantikan dia di kayu salib, bahwa segala tuntutan hukum ke atas dirinya telah diarahkan kepada Kristus dan Kristus membayar hutang dosa itu. Dengan demikian saudara, atau pada saat itulah terjadi kelahiran kembali. Jadi kelahiran baru itu saudaraku tidak ditentukan oleh berapa lama orang ini menjadi Kristen, tetapi ditentukan oleh bagaimana orang ini menerima penebusan dalam Kristus. Di sanalah terjadi kelahiran baru. Nah, saudara-saudara, yang berikut tentang kelahiran baru, seperti halnya tentang kelahiran baru saudara-saudara, seperti halnya seorang anak dilahirkan oleh ayah atau ibunya, itu sepenuhnya adalah tindakan atau aktivitas daripada orang tuanya. Sedangkan si anak di sana bersifat pasif. Yang aktif adalah bapaknya, ayah ibunya. Demikian juga kelahiran baru tidak dilahirkan oleh aktivitas kita. Tapi kelahiran baru itu dihasilkan oleh aktivitas Tuhan atau perbuatan Tuhan. Kelahiran baru tidak dihasilkan oleh perbuatan kita, oleh kegiatan kita. Tetapi kelahiran baru itu saudara-saudaraku dihasilkan oleh perbuatan Tuhan. Apa itu? Di kayu salib. Dia mati, dikorbankan. Saudara-saudaraku, bahagian kita hanya iya, bahagian kita hanya amin, bahagian kita puji Tuhan, bahagian kita aku terima itu di hatiku. Tidak lebih dari situ saudara-saudara. Itulah kelahiran baru saudara-saudaraku. Kelahiran baru selanjutnya saudara, kelahiran seorang anak dalam satu keluarga memberi hak penuh baginya sebagai seorang ahli waris, sekalipun dia belum tahu berbuat apa-apa. Bahkan memanggil bapak mama pun dia tidak tahu. Bahkan mengenal bapaknya dia tidak tahu, mengenal mamanya dia tidak tahu. Dia hanya tahunya, wah, lahir. Anak itu ahli waris dalam rumah itu. Demikian juga kita hari ini. Semenjak Anda dan saya percaya Kristus, menerima Kristus dalam hati kita saudara-saudaraku masing-masing, Anda belum tahu berbuat apa-apa, Anda belum tahu melayani, Anda belum bisa buat apa-apa. Saudara-saudaraku, jangan meratap, jangan menangis.
karena itu. Jangan menyesali diri karena itu. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak yang dipelihara Tuhan, yang dijaga, dilindungi, dirawat oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, semenjak itu saudara-saudara, orang ini akan mendapat jaminan dari ayah ibunya. Kelahiran baru juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan keselamatan, supaya kita dapat memahami tentang kasih Tuhan kepada kita. Sebagaimana ayah dan ibu, seorang ayah dan seorang ibu mencurahkan seluruh kasih atau mencurahkan kasih yang penuh kepada anaknya yang baru lahir itu, demikian juga saudara-saudaraku, Tuhan mencurahkan kasih yang penuh bagi setiap orang yang telah menerima Dia. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah terlantar. Saudara tidak akan pernah dilukai tanpa pembelaan Tuhan. Saudara tidak akan pernah dibiarkan hidup tak terpagari oleh Tuhan. Tidak akan, semenjak engkau percaya Kristus. Semenjak itu Tuhan menempatkan penjaga, Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya, dan Tuhan memagari Anda dan saya kemanapun saudara pergi. Tuhan mencukupkan segala keperluanmu, Dia akan pelihara hidupmu. Kita semua orang tua pasti tahu hal itu. Anak itu belum tahu makan, belum tahu dia mengatakan, "Mama, aku mau makan, Mama, aku mau minum." Dia belum tahu. Dia hanya menangis, ibunya sudah tahu, oh anakku mau minum. Dia hanya menangis, oh dia tahu anakku mau makan. Saudara-saudara, menunjukkan kasih Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Anugerah yang sama diberikan Tuhan kepada Anda dan saya, kepada setiap orang yang menerima Dia, yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang berikut, kenapa Yesus menggunakan konsep kelahiran baru, saudara-saudara? Anak adalah objek kasih dari orang tuanya. Orang tua kerja, kalau di kalangan orang Batak dia berkata, anakku itulah kekayaan dan kebanggaan bagiku. Orang tua kerja dari pagi sampai sore, saudara-saudaraku. Bahkan kadang-kadang malam juga. Kalau kerja kasar, kerja semua dikerjakan, saudara-saudaraku. Hanya satu hal, untuk anaknya, untuk anaknya. Dia kumpul-kumpul uang, kadang-kadang dia akan saudaraku hemat pengeluarannya sedapat mungkin, supaya ada yang akan kukasih kepada anakku, untuk beli bajunya, untuk beli keperluan-keperluannya. Saudara-saudara, sebagai orang tua pasti kita pernah mengalaminya. Katakanlah misalnya musim Natal. Kebetulan ini sedang musim Natal. Saudara, orang tua belum berpikir tentang beli bajunya, dia sudah berpikir lebih dulu beli pakaian anaknya. Saudara-saudaraku, anak adalah objek kasih dari orang tua. Demikian juga kita, orang-orang percaya. Anda dan saya adalah objek kasih daripada Tuhan. Kasih Tuhan itu dialamatkan, diantarkan, diberikan, ditujukan kepada saudara dan saya. Haleluya. Sangat-sangat indah sekali. Sangat-sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu saudara-saudara, satu lagi, tadi saya sudah katakan sedikit, saya tekankan, bahwa semenjak orang itu, seorang anak dilahirkan, dia adalah ahli waris. Dan tidak akan kehilangan warisanmu, hakmu tidak akan hilang. Bahkan ketika dia belum tahu apa arti warisan, dia belum tahu apa arti hak, tapi ayahnya, ibunya akan menjaga hak anak itu. Luar biasa sekali. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, karena Anda adalah objek kasih Tuhan. Karena saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena saudara adalah tempat
curahan berkat Tuhan, saudara-saudaraku. Bukan pohon-pohon yang Tuhan berkati, bukan sungai-sungai yang Tuhan berkati, bukan gunung-gunung yang Tuhan berkati, bukan. Tetapi pohon-pohon, gunung-gunung, sungai-sungai yang diberikan untuk kita supaya kita mengalami berkat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada, aminkan firman Tuhan ini. Biar hari ini menembus jiwamu, biar kasih Tuhan menerobos hatimu. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, terima kasih kepadamu. Engkau menjadikan kami anakmu. Engkau menjadikan kami anakmu. Engkau menjadikan kami milikmu. Engkau menjadikan kami ahli waris kerajaanmu. Engkau menjadikan kami objek kasih Tuhan. Engkau memelihara hidup kami. Dimanapun berada anak-anak Tuhan hari ini yang dapat menangkap siaran ini, channel ini, Tuhan berkatilah hidup mereka. Tuhan pagari hidup mereka. Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan cukupkan, teguhkan hati mereka oleh kehadiran Roh-Mu dalam diri mereka. Bahwa Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka, Tuhan mengerti segala penderitaan mereka. Demikian kami semuanya ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Jika saudara diberkati, silakan ini video di share, di subscribe, di komen dan di like. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.